Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap negara maju memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sangat sulit membangun kesadaran hukum kalau tidak dimulai dari masyarakat, salah satunya dari kelompok pelajar. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama di tingkat nasional yang menggagas kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar. Saya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah mengajak para pelajar seluruh Jawa Barat, mari kita disiplin waktu, tingkatkan kesadaran hukum dan HAM, terus tumbuhkan karakter pelajar Jawa Barat melalui Jabar Masagi yang inovatif, kreatif dan kolaboratif untuk mewujudkan Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Untuk itu, ayo semuanya bergabung menjadi bagian dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Ibu Desi Desdianingsih, atau kalian bisa panggil saya Ibu Desi aja. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan MPLS di SMA Kemala Bayangkari. Walaupun kegiatan MPLS kali ini kita laksanakan di rumah, tapi Ibu harap kalian bisa enjoy dan kalian bisa mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia MPLS Kemala Bayangkari. Oke, langsung saja. Kita sekarang memulai materi tentang keluarga sadar hukum. Sebelum memaparkan materi tentang keluarga sadar hukum, Ibu di sini mau menjelaskan dulu tentang pengertian kesadaran hukum, di mana pengertian kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap aparatur dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, norma hukum serta peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang ada di dalam diri kalian, yang dimana kalian itu paham dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu ambil contoh. Mungkin ketika kalian di SMP atau di SD, bahkan nanti di SMA, kalian menemukan yang namanya tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah merupakan salah satu contoh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, tata tertib sekolah itu harus ditaati oleh semua warga masyarakat yang ada di sekolah tersebut, ya, termasuk siswa, guru, karyawan, bahkan penjaga sekolah pun itu harus mentaati peraturan tata tertib sekolah, ya. Itu tadi kesadaran hukum tanpa harus kasih tahu, tanpa harus dijelasin ini loh peraturannya, ini loh, ya. Contohnya kayak gini. Misalkan di tata tertib sekolah itu biasanya ada penjelasan tentang rambut siswa tidak boleh gondrong. Nah, itu berarti kan kalian harus sadar, karena kalian sebagai seorang siswa, berarti kalian harus penampilan pun harus disesuaikan seperti siswa. Itu tadi kesadaran hukum. Nah, selanjutnya tentang keluarga sadar hukum. Keluarga sadar hukum adalah wadah yang berfungsi untuk menghimpun warga masyarakatnya yang dengan kemauan sendiri meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Jadi keluarga sadar hukum adalah forum diskusi, ya, atau forum pengetahuan di mana kita itu diberitahu kalau ini loh yang boleh dilakukan, ini loh yang tidak boleh dilakukan, seperti itu, supaya kita sadar hukum, supaya kita memiliki, oh ini loh yang tidak boleh saya lakukan. Karena seperti yang dalam ilmu sosiologi ajarkan, di mana keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi seorang anak, atau tempat sosialisasi pertama bagi seorang anak. Karena kalian pertama kali belajar di keluarga. Betul kan? Karena apa? Kalian pertama lahir itu kan tidak langsung sekolah, tapi kalian belajar kata mama, belajar kata papa, atau belajar kata-kata, belajar bicara itu di keluarga terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi keluarga sadar hukum adalah di mana kita itu dipelajari atau diberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku, tentang hal-hal yang diperbolehkan atau hal-hal
hal-hal yang tidak diperbolehkan. Itu tadi tentang pengertian keluarga sadar hukum. Adapun tujuan dari keluarga sadar hukum adalah yang pertama, untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi aparatur dan anggota masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat atau aparatur tersebut lebih menyadari hak dan kewajibannya. Nah, yang kedua ialah untuk mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Nah, itu tadi tujuan dari kesadaran hukum. Selanjutnya ada indikator kesadaran hukum. Yang pertama, ada pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan hukum. Yang kedua, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Yang ketiga, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Dan yang keempat adalah pola-pola perilakuan hukum. Ya, jadi indikator-indikatornya itu kita harus tahu dulu, gitu kan ya. Peraturan-peraturan apa aja yang berlaku, ya. Terus apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya, bahkan dalam bersikap kita ada peraturannya. Bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua dan bagaimana cara kita menyayangi orang atau seseorang yang di bawah kita, seperti itu. Itu tadi indikator. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodratif melekat karena tidak bisa diganggu-gugat sebagai milik orang lain, karena hak asasi manusia adalah sifatnya itu lebih mutlak. Artinya hak asasi manusia adalah hak-hak yang dibawa kamu sejak kamu lahir. Itu tadi hak asasi manusia. Nah, apa aja sih macam-macam hak asasi manusia? Salah satu macam dari hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, ya, hak untuk bebas. Bebas di sini artinya bukan berarti kamu bebas untuk melanggar peraturan hukum tadi, ya, tapi kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau selama kamu tidak melanggar hukum. Itu maksudnya kebebasan di sini. Contohnya ini ada macam-macam hukum. Salah satunya adalah hak atas kelangsungan hidup, gitu. Terus ada juga hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif. Atau banyak ya macam-macam. Contoh lainnya adalah hak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, itu salah satu hak asasi manusia, yang dimana semua manusia itu mempunyai hak yang sama di dalam hukum. Jadi tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi dalam hukum. Semua sama di mata hukum, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah contoh hak asasi manusia lainnya, di mana ada hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nuraninya, serta hak dan beragama. Nah, di sini juga kebebasan. Nah, contohnya tadi Ibu ada contoh tentang hak kebebasan. Kebebasan di sini salah satu contohnya Ibu ambil adalah kebebasan untuk memeluk agama. Kita tahu Indonesia adalah negara yang multikultural. Nah, agama di Indonesia tidak cuma satu, tidak hanya satu, dan banyak penganut dari agama-agama lain. Kita tahu di Indonesia ada 5 agama dan 1 kepercayaan. Nah, dalam undang-undang itu diatur, bahkan dalam hak asasi manusia itu diatur bahwa setiap warga itu bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan juga mereka berhak untuk memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan sesuai yang dia inginkan. Artinya kita harusnya membebaskan, atau mereka berhak memeluk agama, ya, mereka berhak untuk memilih agama yang mereka mau, seperti itu. Karena walaupun begitu mereka pasti punya pertimbangan, mereka punya planning dan segala macam, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang pembatasan HAM, di mana
Pembatasan HAM itu adalah setiap orang wajib menghormati hak asasi orang atau hak asasi manusia yang lainnya dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kenapa kita harus menghormati hak asasi orang lain? Logikanya gini, kalau kita mau dihormati oleh orang lain, berarti kita harus juga menghormati hak orang lain, seperti itu. Nah, kenapa kita harus saling menghormati? Agar terciptanya ketertiban dan keamanan di dalam bermasyarakat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang agar semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Nah, di sini dijelaskan ya, pembatasan dari hak asasi manusia adalah walaupun kita diberikan kebebasan, kita mempunyai hak untuk bebas untuk bebas memilih agama atau memilih kewarganegaraan atau memilih pilihan ya, misalkan contohnya dalam pendidikan atau pilihan hidup lah. Mungkin kalian sekarang kita lihat fenomena saat ini gitu kan ya. Banyak orang-orang yang memilih untuk punten ya, untuk memilih menjadi transgender ya. Kalau yang menurut Islam, memang kalau dalam Islam apalagi kita berperilaku, jangankan kita merubah berperilaku seperti perempuan pun kan itu tidak diperbolehkan ya dalam agama. Tapi kan kita balik lagi, kita ada di Indonesia, yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan. Nah, di sini dijelaskan gitu kan ya. Mereka bebas memilih kemauan mereka seperti apa, tanpa mereka melupakan atau tanpa mereka keluar dari jalur hukum yang berlaku. Contohnya mereka tidak melakukan perkawinan sesama jenis, karena perkawinan sesama jenis di Indonesia itu sangat dilarang. Ya, seperti itu adanya kebebasan. Atau dalam berkreasi, dalam mengemukakan seni kalian, seperti itu. Kalian boleh mengapresiasikan seni yang kalian mau, tapi tetap kalian harus ada batasan-batasannya. Batasan yang pertama adalah tentu balik lagi ke agama. Batasan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan. Apakah kalau kalian mengapresiasi seni, misalkan kalian menggambar ini, atau apakah akan menimbulkan perpecahan atau tidak? Apakah akan menimbulkan konflik atau tidak? Nah, itu yang harus kalian perhatikan ya. Bebas, boleh bebas, asal jangan sampai melanggar hukum, seperti itu. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya di sini gua akan menjelaskan tentang kewajiban sebagai seorang pelajar. Kewajiban kalian sebagai seorang pelajar salah satunya adalah kalian harus menghormati hak asasi manusia. Karena apa? Malu dong, kalian di sini belajar hak itu hak asasi manusia adalah bla 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 bla. Tapi tanpa kalian terapkan di lingkungan kalian, nanti apa kata masyarakat? Katanya belajar di sekolah, tapi kalian tidak menghormati hak orang lain. Jadi kewajiban kalian sebagai pelajar adalah kalian harus bisa menghormati hak orang lain. Selanjutnya, kewajiban kalian sebagai seorang pelajar adalah bijak dalam melaksanakan HAM dan hormatilah HAM orang lain. Terus melaksanakan HAM secara bertanggung jawab. Jangan menuntut hak saya tanpa kalian melakukan kewajiban kalian. Agar kenapa? Agar terciptanya keharmonisan dan ketertiban di dalam masyarakat, seperti itu. Terus HAM juga tidak berarti bebas mutlak, karena di dalam HAM itu ada kebebasan orang lain juga. Contohnya gini, karena bebas kamu ke sekolah bawa motor kebut-kebutan. Nah, berarti kamu sudah melakukan pelanggaran HAM. Karena apa? Kamu sudah sudah merampas hak orang lain. Ya, kenapa? Kamu kebut-kebutan di jalan, itu artinya kamu sudah membahayakan. Ya, atau kamu parkir di trotoar. Parkir di trotoar itu sudah mengambil hak orang lain. Salah satunya adalah hak pejalan kaki. Ya, yang harus trotoar kan fungsinya untuk ruang untuk pejalan kaki. Nah, kalau dipakai untuk parkir, pejalan kaki berjalan di mana? Di tengah jalan. Otomatis kan kalau ada kendaraan keserempet lah, ketabrak lah, meninggal, ya, luka-luka. Nah, berarti kamu sudah merampas hak orang
orang lain. Itu yang tidak boleh kalian lakukan. Jadi kalian harus menghormati hak orang lain, karena di dalam hak kamu ada hak orang lain juga, seperti itu. Nah, selain itu juga kewajiban kalian adalah mentaati peraturan perundang-undangan. Selain perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kalian juga harus mentaati perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di sekolah Kemala Bayangkari ini, yaitu yang tertuang dalam tata tertib sekolah. Mungkin nanti di share atau kalian bisa kalau udah mulai masuk itu ada di setiap kelas biasanya suka ada tata tertib yang harus dilaksanakan oleh baik itu siswa maupun guru. Jadi itu harus kalian taati ya. Karena apa? Itu kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar, maka kalian akan mendapatkan hak kalian juga sebagai seorang pelajar. Misalnya yang terakhir, kewajiban kalian sebagai pelajar adalah kalian adanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini artinya kita harus tahu setiap ada perbuatan pasti ada konsekuensinya. Ketika kalian melanggar hukum, kalian pasti akan kena sanksinya. Nah, itu tadi kewajiban kalian. Nah, selanjutnya upaya pemerintah atau pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menumbuhkan keluarga sadar hukum adalah seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kita yang dicantumkan dalam keputusan Gubernur nomor 180.5 ke 648 Distrik/2008 tentang tim pembina kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi pelajar, bahwa jenjang sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, dan madrasah aliyah ditetapkan pada tanggal 8 Juni itu telah terbit keputusan gubernur tentang adanya Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat. Nah, di mana Forum Pelajar Sadar Hukum ini hadir untuk mewujudkan proses kesadaran hukum di kalangan peserta didik, baik itu di jenjang sekolah menengah atas ataupun sederajat, di mana hal ini merupakan salah satu wadah aktivitas dari para pelajar untuk turun dalam masyarakat dan dapat menyebarkan virus-virus positif untuk mengajak pelajar lainnya supaya sadar hukum, ya, supaya mereka tidak melanggar hukum dan HAM, untuk tidak melakukan tawuran, untuk tidak melakukan bullying, dan mereka juga untuk lebih memiliki kesadaran hukum seperti itu. Bebas dari narkotika dan tidak adanya geng-gengan, ya, atau mengikuti kelompok-kelompok yang merugikan, contohnya konten geng motor atau kalian ikut tawuran, ya, atau mencontek atau plagiat. Karena jangan salah ya, mencontek atau plagiat, apalagi plagiat itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Karena apa? Kita berarti sudah mengambil privasi atau hak orang lain, kita sudah mengambil karya orang lain dan kita tiru, itu yang tidak diperbolehkan, ya, seperti itu. Oke, mungkin materi dari Ibu cukup sekian aja. Ibu berharap kalian tetap semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS di SMA Kemala Bayangkari. Dan Ibu berharap kita cepat bertemu dan untuk tatap muka secara langsung di kelas, dan kalian bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Tetap semangat dalam menjalani MPLS-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.